11. Jadi hadis yang 10 kita sudah melewati kemarin. Pembahasannya begitu amat menggetarkan hati, yakni pembahasan tentang api neraka. Sekarang sudah bebas nih api nerakanya. Jadi kita masuk di hadis yang ke-11. Jadi hadis yang 11 ini al-hattu 'ala zuhdi fid dunya. Jadi anjuran untuk bersikap zuhud di dunia. Jadi zuhud ini diambil dari 3 kata. Yang pertama ada za, yang diartikan zadul lil ma'ad. Jadi perbekalan, persiapan untuk kembali kepada Allah. Haknya ini hudan lidin, sebagai petunjuk bagi agama. Dan dalnya ini ad-dawamu 'ala tha'ah. Jadi ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Jadi asal kata zuhud itu diambil dari kata zai, kemudian ada ha dan juga dal. An Ja'far bin Muhammadin, bisa dibaca An Ja'fari atau juga bisa dibaca An Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddihi qala. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya dan dari kakeknya. Qala, ia berkata, akhbarani Aliyun, Ali telah memberitahukan kepadaku. Qala, ia berkata, ja'a Aliyun ila baitihi. Jadi Ali telah datang atau telah tiba menuju ke rumahnya. Min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali datang ini setelah bertemu atau menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhala ala Fatimah, sampai Sayyidina Ali ini menemui Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidatina Fatimah adalah putri kesayangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fara'aha qa'idatan. Sayyidina Ali ketika sampai di rumah, masuk ke rumah, melihat Sayyidah Fatimah ini sedang duduk. Wa Salman al-Farisiyu baina yadayha. Dan di saat itu juga duduk bersama Sayyidah Fatimah, yaitu Salman al-Farisi. Apa yang dilakukan? Yang kusulaha sufan, yang mana Sayyidah Fatimah ini sedang memintal bulu. Jadi kalau orang dulu itu mungkin punya sarung atau buat apa itu dikumpulin dulu baru disatukan seperti itu. Ya, wahiyya ta'zilu. Nah, saat itu Sayyidah Fatimah sedang menenun. Faqala laha, kemudian Sayyidina Ali berkata kepadanya, ya karimatan nisa'i. Jadi Rasulullah punya panggilan untuk istri-istrinya yang begitu indah. Sayyidina Ali pun juga mempunyai panggilan yang indah untuk istrinya. Nah, kalau kita punya istri yang sudah berkeluarga, panggillah istri kita dengan panggilan yang baik dan yang indah. Ya karimatan nisa'i, wahai wanita yang mulia, a'indaki syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu, tut'imina ba'daka, untuk memberikan untamu makan. Jadi Sayyidina Ali berkata kepada istrinya, wahai wanita yang mulia, apakah kamu memiliki sesuatu yang mana sesuatu itu untuk memberi makan untamu? Qalat, Sayyidina Fatimah menjawab, wallahi, demi Allah, ma'indi syai'un, aku tidak memiliki apa-apa, walakin hadhihi sittatu darahima, akan tetapi yang kumiliki hanya 6 dirham. Atani biha Salman,
yang aku dapatkan dari Salman, gozaltu biha sofan, yang mana aku telah menenun suatu bulu. Kalau zaman kita mungkin apa namanya, jahit, ya kalau kita jahit, ya, kalau saat itu masih menenun bulu seperti itu. Wa uridu an ashtari biha ta'aman lil Hasani wal Husain. Sedangkan kata Sayyidah Fatimah, uang yang 6 dirham ini aku ingin berikan untuk makanan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, kalau kita kira-kira ya nggak di sini sih, kalau istri kita mau insya Allah orang-orang sini mau baik-baik ya. Ditanyain, Neng ada duitnya enggak? Gitu. Nah, enggak ada Bang. Kalau orang kita mau jawabnya ada gitu, walaupun cuma 5.000 misalkan, karena emang suaminya kagak ngasih-ngasih. Ya, enggak ngasih 5.000 juga buat jajan bocah, katanya begitu misalnya. Ya. Nah, ini pertanyaan sama diajukan oleh Sayyidina Ali kepada istrinya, apakah kamu memiliki sesuatu? Ternyata Sayyidah Fatimah menjawab, ya, aku nggak punya sesuatu kecuali 6 dirham ini hasil dari aku menenun apa yang telah diberikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, yaitu kepada Hasan dan Husain. Faqala laha, maka Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidah Fatimah, karamallahu wajhah, semoga Allah selalu memuliakan wajahnya. Ya karimatan nisa'i, wahai wanita yang mulia, hatiha, berikan uang itu. Jadi diminta nih, berikan uang itu. Nah, ini karena istrinya solehah, wa wada'atha fi kaffihi, diberikan dan diletakkanlah di atas telapak tangannya. Jadi nggak diumpetin nih. Kalau zaman dulu bisa diumpetin di mana tuh ya? Macam-macam tuh. Ada yang diumpetin sarung. Ya, kalau orang dulu kakek kita biasanya pakai gesper warna hijau. Gitu. Dimasukin dari situ. Kalau minta duit dibuka gespernya, dibagi. Nah, kalau mama rada pinter dah nyembunyiinnya tuh, ya. Pinter dah pokoknya kalau mama kita nggak sebutin aja, nyembutin apa? Nyembunyiinnya di mana? Faqala Ali karamallahu wajhah, setelah Sayyidina Ali mendapatkan 6 dirham itu, Sayyidina Ali keluar liyabta'a biha ta'aman, yang mana uang itu digunakan untuk membeli makanan. Fa idza bi rajulin qa'imin, nah akan tetapi ketemu dengan seorang laki-laki yang sedang berdiri, wa huwa yaqulu, dan dia berkata, man yuqridullaha al-waliyya al-wafiyya, barang siapa yang mau mengutangi Allah al-waliyya, yang maha mengatur segala urusan, al-wafiyya, yang memberikan atau yang memenuhi janji. Jadi berkata seorang laki-laki begitu, barang siapa yang mau mengutangi Allah, bahasanya siapa yang mau mengutangi Allah. Padana Aliun, maka Sayyidina Ali mendekat, wana walahu sittata dirham, maka uang yang 6 dirham ini enggak jadi dibeliin makanan, akan tetapi apa itu diberikan kepada seorang laki-laki. Wadakhala ila manzilin, nah kemudian Sayyidina Ali pulang, masuklah ke rumah, dilihatlah Fatimah safal yadaini, ternyata dipandang Sayyidina Ali yang tadi dikasih 6 dirham itu pulang tangannya kosong, alias tangannya hampa, harusnya bawa makanan buat Hasan dan Husain, ternyata enggak bawa apa-apa, karena mendengar seorang laki-laki tadi bilang, barang siapa yang menghutangi Allah, nah yang mana apa tadi
mengatur segala urusan dan maha memenuhi janji, maka uang itu langsung dikasih ke lelaki tersebut. Falamma nazarat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha, ketika Fatimah melihat, ya, apa yang Fatimah lihat, bahwasanya Sayyidina Ali pulang kagak bawa apa-apa, farigul yadain, ya, tangannya kosong, bakat, nangis. Jadi Sayyidina Fatimah ini nangis. Kalau bahasa orang kita, bang, kan tadi uangnya udah terakhir nih, disuruh belanja, malah dibeliinnya yang lain. Misalnya, ya, ternyata Sayyidina Fatimah menangis, ya wajar. Memang duitnya kagak ada lagi dan uangnya itu untuk anak, makan anaknya. Waqala laha, maka Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, ya karimatan nisa'i, wahai wanita yang mulia, mayukika. Nah, kalau kata orang kita pakai ditanya lagi, kenapa gua nangis? Nanti kalau kata istri gitu, bang, udah duit sisa tinggal 6.000 misalkan, udah pulang kita tungguin disuruh belanja, misalnya dapat tahu atau dapat apa, pulang nggak bawa apa-apa, abang pakai nanya lagi, kenapa nangis tuh? Ya, maqalat, maka berkata, ya ibna ammi Rasulillah, ya, Sayyidina Fatimah berkata, wahai ibna ammi Rasulillah, putra dari paman Rasulullah, mali araka faridal yadain, aku melihat dirimu pulang itu tangannya kosong. Qala laha, maka Sayyidina Ali berkata kepadanya, ya karimatan nisa'i, aqratuha Allah Ta'ala, aku apa tadi, meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga sebagai jurus juga kalau buat kita nih, kalau uang tinggal dikit, ujiannya istri ya, jangan dimarahin kan. Tapi kalau di sini mah enggak. Kalau yang jauh biasanya mungkin ditolong sono marah mungkin kalau istri dia. Ternyata Sayyidina Ali bilang, ya aqratu Allah Ta'ala, aku meminjamkannya. Jadi uang yang aku gak bawa apa-apa itu aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat, maka Sayyidina Fatimah berkata, laqad ufit, ya. Nah, jadi telah sungguh kamu mendapatkan taufik. Nah, kan kalau istri solehah ngomong begitu, enggak dimaki-maki, enggak. Jadi kalau kita mungkin dimaki-maki, ya kalau ini enggak, istri solehah. Jadi dibilang apa? Sungguh telah kamu mendapatkan taufik. Itu jawabannya. Wa kharaja Aliun, kemudian Sayyidina Ali ini keluar, yuridun Nabiyya alaihi salatu wassalam, ingin berjumpa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bi'arabiyyin ma'ahu naqatun yaquduha, ternyata ketemu oleh seorang laki-laki Arab Badui, ya, yang bersama dia itu ada unta yaquduha, yang sedang dia tuntun. Jadi orang ketemu Nabi, sebelum ketemu Nabi ternyata ketemu sama orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini nenteng atau bawa onta. Pada naminhu Ali, maka Sayyidina Ali deketin. Waqala, kemudian berkata, ya, seorang lelaki Arab tadi atau Arab Badui ini, ya Abul Hasan, wahai Bapak Hasan. Nah, jadi kalau kita punya anak, biasa kita dipanggil begitu tuh, nggak dipanggil bapaknya, gitu. Wahai Bapak Suprayitno, kagak. Ya, misalnya nama anaknya Bagus, ya Bapak Bagus, ya begitu. Bapak Siren. Ya Abul Hasan, wahai ayah dari Hasan, ishtari hadhihi naqata, nih beli
unta ini. Orang nggak punya duit disuruh beli gitu. Ishtari hadhihi naqata minni, belilah unta ini dariku. Qala ma ma'ya syai'un. Ya Allah, harapan dulu ya harapan dulu. Kalau bahasa kita, aneh mah nggak punya apa-apa ini, bagaimana mau beli? Jadi gitu. Qala ana abiuka bitakhir, saya menjual ke kamu, bayarnya boleh ditunda. Jadi boleh ditunda atau diakhirkan. Enggak sekarang enggak sekarang juga enggak. Jadi nanti kalau tidak punya duit boleh, begitulah bahasa kita. Qala, kemudian Sayyidina Ali jawab, "Fabikam." Nah, terus berapa yang dijual? Qala, maka laki Badui ini menjawab, Arab Badui, bimi'ati dirhamin. Unta ini harganya 100 dirham. Qala qad ishtaraitu. Nah, maka Sayyidina Ali menjawab, oke, aku beli untanya. Ya, enak. Disuruh bayarnya belakangan. Jadi Sayyidina Ali mau. Ya kalau misalkan bayarnya di depan mah nggak punya duit dia. Seperti itu. Ada nggak yang model begini? Jarang. Oh banyak. Biasanya jarang ya. Ini nanti aja bayarnya gitu. Kalau kata Bapak Imron, tuman kalau begitu tuman gitu. Ya, kalau istilah itu faidan huwa bi'aqrabi akhir. Jadi ketika Arab yang pertama tadi mau jual untanya tapi bayarnya boleh belakangan. Datang lagi Arab Badui yang mainnya ini. Ja'ahu, dan datang kepada Sayyidina Ali qala, dan berkata, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, atabi'u hadhihi naqata, apakah kamu menjual unta ini? Qala na'am, maka Sayyidina Ali berkata, ya, ani jual untanya. Padahal tadi baru belinya juga bayarnya belakangan, kesempatan ya. Datang orang nanya, dijual nggak? Iya, saya jual gitu. Qala bika, kemudian Arab Badui yang lain nanya, berapa harganya gitu. Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, bisalah bimi'ati dirham, 300 dirham. Tadi jual belinya 100 dirham, jualnya 300, untungnya 200 dirham. Masya Allah, itu orang yang mau apa? Meminjamkan Allah. Tapi kalau orang-orang kita kadang beda, dipinjemin, minta uang mudah banget, balikin, Masya Allah, otot sampai pada putus sudah itu belum ikhlasnya, sampai begitunya. Qala istalaituha. Kemudian Arab Badui yang lain itu berkata, oke, aku telah membelinya. Karena qadahu al-Arabiyyu salasami'ati dirhamin. Nah, maka Arab Badui yang tadi, yang kedua ini, belinya enggak ditunda, tapi cash atau kontan. Masya Allah. Cuma akhza bizimamin naqati. Kemudian Sayyidina Ali ngambil itu, ya, tali untanya nih digeret, tadi masih dipegang nih, ya, dikasih ke Arab yang lainnya tadi. Pada fa'aha ilaihi, kemudian Sayyidina Ali menyerahkan unta tersebut yang ia jual dengan harga 300 dirham. Fa'aqbala ila manzilin. Nah, kemudian Sayyidina Ali ini pulang ke rumah. Kira-kira tadi yang 6 dirham, ya, nggak bawa pulang tangan kosong, terus pulang bawa 300 dirham, nyengir kayak gitu. Langsung bilang, kalau kita mah dibilang begitu ya, bang, kita ke toko emas bang. Insya Allah.
ya, ila manzil Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, ke rumah, kemudian bertemu dengan istrinya Sayyidah Fatimah. Falamma nazarathu tabassamat. Ketika melihat pulang bawa duit 300 dirham, maka Sayyidah Fatimah ini tersenyum. Summa qalat, kemudian Sayyidah Fatimah berkata, "Ma hadza ya Abul Hasan." Udah tersenyum nanya kan. Kalau bahasa kita, "Bang, ini bawa apaan nih?" Gitu sambil senyum. "Wahai Bapak Hasan, apa yang engkau bawa ini?" Gitu. Qala Ali, "Ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah, ishtaraitu naqatan bitakhir." Ya, jadi aku membeli unta dengan cara bayarnya di akhir. Ya, bayarnya di akhir dengan harga bimi'ati dirhamin, yaitu dengan 100 dirham. Wa bi'tuha, dan aku menjualnya bisalati mi'ati dirhamin, dan aku menjualnya berapa? 300 dirham dan secara tunai. Ini kayak kita lagi nikahin. Nah, kalau kita kan sudah menikahin nih, Masya Allah. Itu kalau ada ucapan halal, ada juga yang bilang dan. Jadi qabil nikah wa taswidiha bil mahril madkur, halal atau dan. Ada yang sekarang, jadi sekarang itu tunai. Jadi ada yang bisa pakai halal, ada juga kadang yang dari KUA itu bilangnya dan. Jadi si istri ini yang mau dinikahin itu gak mau diutangin dia, jadi maunya cash, utang, ya, ada barangnya seperti itu. Qalat, kemudian dijawab oleh Sayyidah Fatimah, laqad mufikta, sesungguh kamu telah diberikan taufik. Jadi jawaban istrinya cuma begitu aja, tapi ini jawaban seorang istri yang salihah, sungguh engkau telah diberikan taufik. Summa kharaja Ali karramallahu wajhah min indiha. Kemudian Sayyidina Ali keluar, ya, ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala min babil masjid, ya, ketika Sayyidina Ali ingin memasuki pintu masjid, nazara ilaihi nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nah, Sayyidina Ali ini melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabassama. Hebatnya Rasulullah, ya. Jadi Sayyidina Ali itu mau ketemu Rasulullah, ceritanya mau curhat sebenarnya sama bapak mertua. Tapi sebelum curhat, ternyata karena tadi dia mau untuk meminjamkan sesuatu karena Allah, maka yang ia dapat apa? Kebahagiaan. Jadi gak jadi dia tuh, karena Allah buat skenario agar tidak sedih. Saya seperti itu. Falamma ata wasallama ala nabi, ya, ketika Sayyidina Ali masuk, tiba datang, kemudian mengucapkan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, atukhbiruni au ukhbiruka." Jadi langsung ditembak dia sama Rasulullah. Apakah kamu yang memberitahuku atau aku yang memberitahumu? Masya Allah, udah dibaca ya nama baginda Rasul. Qala bal tukhbiruni anta ya Rasulullah. Akan tetapi engkaulah yang memberitahuku wahai Rasulullah. Ya faqala, kemudian dia berkata, "Ya Abul Hasan, wahai Bapak Hasan, hal ta'riful a'rabiyya alladhi ba'aka an-naqata?" Apakah kamu mengetahui Arab Badui yang pertama kali itu yang menjual apa? Unta. Wal a'rabiyya alladhi
Arab Baduy yang beli onta kamu. Faqala, nah, jawaban Sayyidina Ali ini luar biasa. Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulullah lah yang lebih mengetahui. Jadi ketika ditanya seperti itu, jawaban Sayyidina Ali, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, ya, beruntunglah kamu, ya. Tuba laka, beruntunglah kamu, bah. Jadi kalau bah ini bah jadi ungkapan keterkejutan atas apa yang didapati oleh Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah itu ngomong begitu, bah, ya, bah. Saya gitu. Ya Aliyu, a'taita fardhan lillahi ta'ala, karena kamu telah memberikan pinjaman untuk Allah sittata dirham, jadi 6 dirham, ya. Fa'aqaqallaha ta'ala, maka Allah memberikan kepadamu salasami'ati dirhamin, 300 dirham. Badala kulli dirhamin, sebagai ganti dari setiap dirham, khamsina dirhaman. Nah, jadi 6 dirham itu, ya, dikalikan 50 sama dengan 300. Masya Allah, ya, dikalinya 50. Maka kata baginda Rasul, fal awwalu Jibril. Jadi orang Baduy yang pertama yang menjual onta itu dan disuruh bayarnya di akhir itu adalah Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Wal akharu, dan orang Baduy yang kedua Israfilu, yakni malaikat Israfil alaihi wassalam. Wa fi riwayatil awal, dan di riwayat yang pertama, jadi ada riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan pertama itu masih malaikat Jibril, dan yang kedua itu adalah malaikat Mikail. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya orang yang zuhud itu bukan rumahnya kumuh, bukan. Ya, kadang dulu kita memahami orang yang zuhud itu pakaiannya compang-camping. Bukan seperti itu orang yang zuhud. Orang yang zuhud
kebapaan